من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji milik Allah, berkat izin Allah, kudrat, hidayah, dan inayah yang dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Sabtu, ya, kita sudah masuk ke bulan Dzulqaidah. Ya. Di antara Ashhurul Hajj, yaitu bulan-bulan haji itu ada 3 bulan. Ada bulan Syawal, bulan Dzulqaidah, dan bulan Dzulhijjah. Nah, ini bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan di bulan-bulan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang gabung pada kesempatan hari ini, ya, Pak Haji Yadi, sepuh saya, Bunda, ya, barusan yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, ini luar biasa, beliau di usianya yang sangat luar biasa. Beliau masih bisa baca Al-Quran dengan bagusnya, dengan baiknya, ya. Insya Allah melalui silaturahim pada pagi hari ini kita bisa menambah kekeluargaan, kita bisa menambah wawasan kita berkenaan dengan ilmu keagamaan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin disampaikan bahwasannya pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema, mengambil pelajaran terindah dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin tema ini akan berlanjut panjang karena bulan Dzulqaidah, saya sampaikan bulan Dzulqaidah, Dzulhijjah itu tidak terlepas dari yang namanya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada doa yang tadi dibacakan dan ini boleh dipakai, Pak, Ibu dan Bapak, dalam Quran boleh dipakai doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya lihat ya semua nabi itu ada doa-doa yang khusus, ya, ada andalannya. Makanya kalau kita harus punya andalan doa kita apa? Nah, biasanya mah kita mah andalannya Robbana atina fid dunya hasanah, ya. Nah, itu doa andalan kita, ya. Jadi sebenarnya setiap nabi itu punya doa andalan. Ada doa yang senantiasa dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada doa yang selalu dipakai oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada doa dari Nabi Nuh alaihissalam meminta supaya tempat yang berkah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khair munzilin. Doa supaya cepat diberikan karuniakan keturunan. Itu ada dari Nabi siapa? Zakaria. Nah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Atau minta keturunan dan sebagainya. Namun perlu kita ketahui, ibu dan bapak, di antara doa-doa yang paling banyak dicantumkan dalam Quran, ya, orang yang paling banyak doanya dalam Quran, itu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, Nabi yang paling banyak berdoa itu adalah Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Sampai punten doa-doa beliau itu diabadikan dalam Quran. Punten, saya sampaikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, minta turunan. Ada doa Robbi habli minas solihin. Punten, kalau kita pengen turunan yang soleh, perbanyak dengan doa itu. Sekali lagi, Robbi habli minas solihin. Kalau bagaimana kalau anak kita malas sholat? Nah, ya, ini ibu-ibu biasanya sering berdebat dengan anak karena kalau disuruh sholat susah. Ternyata doanya itu pun dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi ja'ani muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nah, doa untuk dirinya dan minta ampun istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dirinya dan orang tuanya. Robbi firli wali walidayya walil gimana? Wa, Robbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumun hisab. Nah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istighfar. Doa Nabi Ibrahim supaya minta tempat yang ditenggali itu adalah berkah. Sebagaimana berkahnya kota Mekah. Nah, ini kan kita sering. Nah, itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Warzuk ahlahu minas samarat. Jadi kalau tempat kita pengen banyak buah-buahan itu doanya. Jadi jangan minta pohonnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak minta pohon buah, tapi minta buahnya. Makanya kalau di Mekah itu tidak ada pohonnya, tapi banyak apanya? Buahnya. Berbeda dengan di kita. Di kita mah banyak pohonnya, tapi buahnya hese itu ya. Pisang masih banyak di Mekah ya, jeruk masih banyak di Mekah. Padahal pohon pisang banyak di kita, pohon jeruk banyak di kita. Nah ini karena doa Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Termasuk ibu dan bapak, Mekah hari ini ramai itu karena panggilan dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kalau kita berpikir, kalau kita mau berpikir dan menjadikan pelajaran, apa sih indahnya, apa sih yang menariknya dari kota Mekah gitu? Tempatnya gersang, suasananya panas. Apalagi kalau sekarang nih, bulan haji ini, bulan Juni, Juli itu, Agustus nanti itu masih dalam kondisi panas. Ya. Tapi ternyata tempat itu menjadi tumpuan orang berkumpul di sana. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan tempat itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tempat itu menjadi tempat yang diidam-idamkan dalam hati orang yang beriman. Dengan kalimat tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, jadikan kota Mekah ini tempat yang diinginkan dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya Ibu dan Bapak, saya yakin yang hadir pada kesempatan hari ini pengen ke Mekah lagi ya. Yang sudah pengen, yang belum pengen lagi. Dan tidak ada kalimat-kalimat yang indah, tidak ada cerita yang indah, melainkan cerita yang kita disampaikan ketika kita di Mekah. Di toiletnya aja sering yang bercerita. Saya di toilet begini-begini. Ternyata pengalaman spiritual. Saya di hotel begini, saya di lift begini. Semua perjalanan di kota Mekah itu indah untuk dibicarakan. Sekali lagi, ini semata-mata karena sebagaimana cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini ibu dan bapak, sekali lagi doa yang paling banyak saya simpulkan, doa yang paling banyak itu adalah doa Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doa kita untuk keturunan, doa kita untuk tempat kita, doa kita untuk orang tua kita, doa dan sebagainya. Masya Allah, ini sekali lagi apa yang harus kita lakukan. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sekali lagi adalah Nabi yang paling banyak dan doanya paling banyak dicantumkan dalam Al-Quran. Oke, mungkin nanti kalau setelah ini bisa di apa namanya kita susun doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak, dan ada kalimat gini, Robbi habli hukman. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam doanya yang ini dalam yang tadi dibacakan oleh Bunda, surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayatnya ayat ke-83. Yang ini akan menjadi bahasan kita, 83, 84, 85, dan sebagainya. Punten, doanya yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku ilmu. Hukman itu bermakna kata Ibnu Abbas, maknanya adalah ilmu. Berikan kepadaku ilmu, wa alhiqni bis salihin. Satukan aku dengan orang-orang soleh. Nah ini betapa pentingnya kita. Cerdas itu penting. Ya. Karena dengan kecerdasan itu ternyata orang yang punya kecerdasan itu punya apa? Punya filter. Bagaimana dirinya itu bisa memilih dan memilah. Tidak ikut arus. Ya. Kalau sekarang itu kan ikut ramenya. Ramenya ke sana ya kita ikut ke sana. Tapi kalau orang yang berilmu itu punten akan menjadikan ilmu itu sebagai barometer kebenaran. Ibu dan Bapak, punten, kalau saya berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari muda beliau itu sudah cerdas. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sekali lagi dari waktu muda, beliau ini sudah memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata anak muda pada saat itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya cerdas, tapi berani. Dan ini penting gitu, orang berani dan cerdas. Ya jangan keberani doang, tapi otak nggak ada, nah, nggak boleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu keberaniannya didukung dengan ilmunya. Salah satu contoh punten. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita tahu ya, beliau ini berdakwah kepada Raja Namrud. Raja Namrud itu dia salah satu orang yang mengaku menjadi Tuhan. Ya. Dia mengaku jadi Tuhan sampai-sampai di nanti Nabi Ibrahim alaihissalam dia pada saat itu datang kepada Raja Namrud. Ya. Dengan sebuah kalimat, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Raja Namrud pernah berkata berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud, siapa Tuhan? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku adalah orang yang
zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Maka dengan sederhananya ibu dan bapak, Nabi Ibrahim, Raja Namrud itu manggil 2 orang dari penjara. Kata Raja Namrud, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dengan cara apa? Ternyata pada saat itu orang Raja Namrud ambil pedang, kemudian yang satu ditebas kepalanya, yang satu dibiarkan. Kata Raja Namrud, saya itu sudah menghidupkan dan mematikan seseorang. Ini kata Raja Namrud ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kelihatan bodoh Raja Namrud. Ya. Jadi maksud 35 jadi papa asuk. Punten ada suara yang masuk. Punten Raja Namrud pada saat itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kelihatan bodohnya Raja Namrud. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, oke kalau begitulah, diterima aja. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriq. Tuhanku itu adalah zat yang menerbitkan matahari dari terbit dari timur dan menenggelamkan matahari di arah barat, dari masyriq ke maghrib. Kalau begitu kamu mengatakan Tuhan, coba balik. Besok saya minta matahari itu terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Fabuhital ladzi kafar, ini yang bikin Raja Namrud itu kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya, ini kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu dan Bapak perlu saya sampaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah membantai Tuhan-Tuhan. Nah sekali lagi, ini karena kecerdasan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam Quran, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibantai itu Tuhan-Tuhan. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sadis. Jadi bukan manusia yang dibantai, tapi Tuhan. Kebayang ya. Tuhan yang disembah itu dibantai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan kampak, gede kampaknya. Tulisannya 212 kampaknya itu ya. Nah, itu bukan kampak Wiro Sableng gitu ya. Jadi kampaknya itu digantungin, dan ini pun skenario-nya kalau mau tidak menggunakan kecerdasan tidak mungkin. Nabi Ibrahim alaihissalam kampak yangnya itu diikat. Setelah itu digantungin di patung yang paling apa? Ila kabiro lahum la'allahum yarji'un. Kecuali yang tidak dibantai itu patung yang gede. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kampak ditaruh di situ. Kemudian orang heboh kan. Dan hari itu adalah hari Nabi Ibrahim alaihissalam pilih. Harinya bukan hari biasa. Hari tempat perayaan orang-orang menyembah patung. Nah, jadi kalau di kita mah hari idnya lah. Hari idnya. Mungkin di kita ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Mereka pada saat itu hari menyembah. Ternyata ketika mereka masuk ke tempat peribadatan, melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah berantakan, murkanya Raja Namrud. Dia berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini, sungguh dia adalah orang yang zalim. Tiba-tiba ada yang melaporkan, di kampung kita hanya satu orang yang benci dengan Tuhan kita, yaitu Nabi Ibrahim. Nah ini sekali lagi, kecerdasan itu menjadi filter. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau disidang, Nabi Ibrahim alaihissalam, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah Anda yang melakukan perbuatan ini? Nah ini Ibu dan Bapak perlu kita sampaikan. Ibrahim itu, Nabi Ibrahim selama hidupnya itu ada yang mengatakan 400 tahun. Bohongnya itu selama hidup cuma 3 kali. 2 dicantumkan dalam Quran, 1 dalam hadis. Halo, usia kita berapa tahun ini? Bohong 1 hari berapa kali? Kalau kita mah 1 hari hitungannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu dan Bapak, usianya 400 tahun. Sekali lagi, usianya 400 tahun. Bohongnya cuma berapa kali? 3 kali. Dan salah satunya, 2 yang dicantumkan dalam Quran, saya sampaikan. 2 dicantumkan dalam ayat Al-Quran, 1 dalam hadis. Yang dalam Quran yang ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, siapa yang membantai Tuhan-Tuhan kita? Kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam sambil nunjuk kepada patung yang gede. Ibrahim berbohong, itu menggunakan akal. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan perbuatan ini adalah patung yang gede. Tadi itu saya dengar mereka ini rebutan makanan. Ternyata yang gede nafsu. Dia masih lapar karena kalian ngasih sesajen. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ribut. Saya dengar kok kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira Ibrahim bohong apa enggak? Bohong. Tapi ternyata Nabi Ibrahim lagi mengajak orang Apa yang terjadi pada saat itu? Kebodohan Raja Namrud muncul ketika dipancing oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Raja Namrud,
Tuhan saya itu bapak kamu yang bikin. Ternyata patung itu dibikin oleh bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan bapaknya pembikin patung. Dan ini yang apa namanya, salah satunya anak yang terlahir dari orang kafir itu Nabi Ibrahim. Ya, bapaknya Azar. Makanya orang Sunda sok aya kurang Azar. Ternyata bapaknya Nabi Ibrahim ya. Jadi jadi bikin apa? Pembikin patung. Kata Raja Namrud, bapakmu yang bikin, disimpan di sini, terbikin dari batu, tidak mungkin. Boro-boro pasea atau Ibrahim, kan dia mah patung, gak bisa apa-apa. Nah ini kebodohan mereka muncul. Lantas kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Lantas kenapa kalian masih menyembahnya sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, boro-boro memberikan manfaat, dianya saja memberikan manfaat kepada dirinya pun gak bisa. Nah inilah kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak mungkin. Kalau orang bodoh tidak mungkin bisa begini. Apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam argumennya jelas, gitu. Argumennya menggunakan akal. Maka apa yang terjadi, Ibu dan Bapak? Ratusan orang pada saat itu iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata karena pada saat itu melihat fenomena orang yang iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum. Tolong Tuhan-Tuhan kalian lemparkan Ibrahim ke api. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar pada saat itu. Yang ini salah satu munculnya mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini sekali lagi sepenggal saya berbicara tentang kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita betapa pentingnya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu tidak terbawa arus. Orang cerdas itu tidak berbicara rame nanti. Jadi orang cerdas itu, ini kebenaran itu selalu difilter dengan pemikirannya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa alhiqni bis-sholihin. Ya, wa alhiqni bis-sholihin itu dalam bahasanya, ya Allah satukan kami dengan orang-orang yang soleh. Punten, ada orang berprinsip gaul mah jeung saha wae, boleh kenal dengan siapapun, tapi kalau menjadikan teman harus dengan orang soleh. Itu prinsip kita. Ya, punten Ibu, ini ada di depan saya. Punten, di depan saya itu ada pohon. Nah ini di bawah ini ada pohon ya, kelihatan kecil. Di belakang kandang yang merah itu ada pohon. Dan kemarin saya dari pohon itu agak bengkok, Bu. Ya, agak bengkok, kemudian saya luruskan dengan cara apa? Bikin turus. Lamun cek orang Sunda mah turus ya. Turus itu pohon yang lurus, kemudian pohon yang bengkok nanti diikat. Nah ini biasanya kan begitu. Ternyata Ibu dan Bapak, lama-lama apa yang terjadi? Si pohon ini akan lurus mengikuti turus yang tadi. Dan saya sampaikan kepada anak-anak, kadang-kadang satu pohon itu lurusnya boleh jadi sebulan, ada yang lurusnya bisa 2 bulan, ada yang lurusnya itu 1 tahun, ada yang lurusnya itu 2 tahun. Kalau kita mungkin akhlak kita belum baik, ibadah kita belum hebat, tapi sering nempel kepada orang soleh, insya Allah lambat laun kita akan berubah menjadi orang-orang yang lurus. Masalah kapannya? Jangan pertanyakan kapannya. Yang jelas kita kalau bergabung dengan orang-orang soleh, itu akan menjadi kemanfaatan bagi kita. Ya, kita sering bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita lambat laun akan menjadi orang soleh. Tapi hati-hati, ya, sebuah pohon, punten. Sekarang itu kalau bikin pohon rekayasa, kalau pohon ini pengen dibengkokin itu gampang. Ternyata cuma dibengkokin pakai kawat, nanti lambat-lambat jadi. Artinya kalau kita keseringan bergabung dengan orang-orang bengkok, hati-hati, lambat laun kita pun akan ikut. Makanya jangan kesampingkan. Rasul pun pernah berdoa. Rasul pernah berdoa, Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, satukan aku dengan orang-orang yang hebat, satukan aku dengan orang-orang mulia. Ini doa Rasulullah SAW. Banyak doa hadis Rasulullah. Rasul seorang nabi. Beliau mendapatkan wahyu, tapi ternyata beliau pengen bergabung dengan orang-orang soleh. Nabi Ibrahim sebagai gelar Khalilullah, orang hebat, orang soleh, tapi ternyata beliau pun pengen menjadi orang bergabung dan selalu mencari teman orang-orang soleh. Sekali lagi, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi belajar dari Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jadilah orang-orang yang punya karakter. Jadilah orang-orang yang punya ilmu. Karena orang punya ilmu, ternyata mereka punya filter. Tidak tergantung kepada orang lain, kumaha rame. Yang kedua, selalulah memilih teman dalam bergaul kita. Karena ternyata teman itu berefek sangat luar biasa. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, doa Nabi Ibrahim alaihissalam,
waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku setelah aku meninggal ini adalah buah tutur yang baik. Kebayang nggak kalau kita meninggal, apakah hanya menjadi sebuah kenangan orang-orang yang kita cintai, atau kita naudzubillah min dzalik, atau kita menjadi cibiran orang-orang yang ada di sekitar kita? Silahkan renungkan dalam kehidupan kita. Kita ini usia ibu dan bapak, masya Allah tidak akan lama. Ya, Rasul itu mengatakan umur umat Rasulullah adalah 60 sampai dengan 70 tahun. Ya. Kalau ada orang yang diberikan umur yang lebih daripada itu, alhamdulillah. Tapi ternyata Rasul mengatakan umur umat Rasulullah antara 60 sampai dengan 70. Setelah itu apa? Setelah itu, punten Buya Hamka pernah berkata, manusia itu ada orang yang meninggal, lantas jasadnya disatukan dengan tanah dan namanya pun dikubur dengan tanah. Artinya orang ini sama sekali tidak ada yang dikenang. Dan Buya Hamka, jadilah orang yang jasadnya kau dimasukkan ke dalam tanah, tapi namamu diharumkan di hadapan manusia. Inilah orang-orang yang memiliki amal soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, namanya pengen diharumkan, perbuatannya watuk tadi pengen dicontoh, dan rezekinya pengen dimakan. 3, sekali lagi. Sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam minta dengan doa itu, namanya pengen di apa? Diharumkan setelah beliau tidak ada. Kedua, perbuatannya di apa? Diikuti. Yang ketiga apa? Yang ketiga, rezekinya pengen dimakan oleh orang-orang yang setelahnya. Wah, udah keren banget ini. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat teruntut satu persatu. Orang soleh itu, ibu dan bapak. Ya. Pernah saya, ibu dan bapak masuk ke sebuah kawasan. Ya. Di situ tiba-tiba beliau ini tempatnya penuh dengan apa? Kekeluargaan, orang-orang saroleh. Gitu. Ternyata mereka mengatakan ini adalah jasanya si A, si A. Beliau ini adalah orang hebat dulu. Ternyata kalau ada orang, beberapa orang yang disebut karena apanya? Kesolehan. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah meninggal, ada orang yang mengenang kita karena kebaikan kita. Jangan sampai kita sudah meninggal dicibir karena kejelekan dan amal kita. Nauzubillahi min dalik. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya apakah selalu harum? Ya. Ibu dan bapak, kalau kita sholat, ya, sholat di tahiyat akhir, berapa kali kita dalam satu kali sholat menyebut nama Ibrahim alaihissalam? 4 kali kita menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Silakan yang pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina jangan dipermasalahkan ya. Aya nu pase wae, nu hiji make Sayyidina, nu hiji henteu. Itu saling hormat menghormati aja ya. Jadi imam pas para saya eta nu make Sayyidina pernah sholat dekat dengan yang orang tidak pakai Sayyidina. Sengaja dikencengin. Kata orang yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dikencengin Sayyidina. Orang yang tidak pakai Sayyidina kesal juga, Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad ya. Nah, ini pakai tanpa ya. Jadi jangan ya. Jadi silakan mau pakai Sayyidina atau tidak itu masalah fikih, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ibu dan bapak sekali lagi, tapi Nabi yang jelas, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu kali sholat, bayangin ada 4 kali beliau disebutkan dalam sholat. Kalau sholat yang wajib 5 kali, berarti nama Ibrahim alaihissalam berapa kali? 20. Ditambah sholat sunnah berapa? Masya Allah. Dan tidak ada orang pun, Nabi itu kan jumlahnya 300 sekian. Nabi itu jumlahnya 124 ribu. Rasul yang wajib kita ketahui 25. Rasul itu jumlahnya ada 300 sekian. Tapi Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalam karena doa yang tadi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, namaku ingin disebut-sebut oleh orang-orang setelahnya. Dan disebutnya itu bukan karena kejelekannya. Tapi karena apanya? Kebaikannya. Nah inilah sekali lagi, orang-orang hebat itu begitu. Ketika mereka sudah meninggal, minimal anu ngomongkan orang teh anak kita ya. Jangan yang ngomongin kita tuh istri kita, jangan sampai anak kita malu ngomongin bapaknya ketika kita sudah tidak ada. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu masya Allah, ini cerminan bagi kita. Dan jangan anggap enteng ya. Ibu dan bapak, ada hadis Rasulullah SAW. Ini perlu saya sampaikan hadisnya ya. Satu ketika Rasulullah SAW beliau lagi duduk dengan sahabat lewat jenazah. Nah, disunahkan Rasul itu kalau ada lewat jenazah itu berdiri. Tiba-tiba lewat jenazah, Rasulullah SAW berdiri dengan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya, itu jenazahnya siapa? Oh ini jenazahnya si Anu. Disebutkan namanya.
Tiba-tiba di antara sahabat ada yang nyeletuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Rasulullah, dia itu orang baik. Dia itu orang baik, dia itu tukang nolong, dia tukang sedekah, dia itu Masya Allah kepada orang lain, baik, ibadahnya hebat. Maka Rasul mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Kalau diterjemahkan, mesti, mesti, mesti. Tiba-tiba ada lagi ibu dan bapak. Lewat jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua itu tiba-tiba mengatakan, jenazah yang kedua lewat, kemudian para sahabat berdiri lagi. Kemudian ada yang nanya, itu jenazah siapa yang meninggal? Disebutin namanya. Kan yang namanya pemakaman Baqi itu kan dekat dengan masjid. Jadi wajar kalau jenazah sering lewat ke situ. Kemudian ada orang yang bertanya, yang berkata, ini sahabatnya. Tiba-tiba di antara sahabat, nah ini salah satu etika, tidak boleh apa namanya membicarakan kejelekan jenazah. Ini hadis Rasulullah ya. Tiba-tiba mungkin sahabat waktu itu belum dididik oleh Rasulullah, tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, naudzubillah min dalik. Dia tukang bohong, tukang nipu orang, tukang begini-begini. Disebutin kejelekannya. Maka Rasul mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian di antara sahabat, ya Rasulullah, jenazah yang pertama Anda mengatakan wajabat. Jenazah yang kedua Anda mengatakan wajabat. Wajabat itu kalau terjemahkan mesti ya. Ternyata kata Rasulullah, jenazah yang pertama ketika lewat kalian menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wajabat alaihil jannah, mesti dia calon penghuni surga. Tapi kata Rasulullah, ketika lewat jenazah yang kedua kalian menyebutkan kejelekan-kejelekannya, wajabat alaihin nar, maka dia mesti masuk neraka. Masuk neraka itu mesti. Kenapa? Antum syuhadaullahi fid dunya, karena kalian itu merupakan saksi-saksi Allah yang ada di dunia. Maka jangan, awas, hati-hati. Penilaian teman kita itu penting. Penilaian saudara kita itu penting. Penilaian tetangga itu kita penting. Setelah meninggal, mereka akan berkata apa yang pernah mereka rasakan tentang akhlak kita. Jadi inilah yang senantiasa diambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Namanya diharumkan. 4 kali dalam sholat. 1 kali sholat kita menyebutkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Sholat sunnahnya belum, sholat wajibnya belum, Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikan perbuatanku diikuti. Ibu, ada kalimat gini dalam Quran, Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang pernah, apa yang menjadi, aku wahyukan kepada Nabi Muhammad semua hal yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ibadah Nabi Muhammad semuanya berkiblat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ambil satu persatu. Sholat kita menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Padahal dulu kita pernah sholat ke Baitul Maqdis. Ketika Rasul di Madinah itu 16 bulan. Makanya ada sejarah yang disebut dengan Masjid Kiblaten ya. Satu masjid yang memiliki 2 tempat imam. Itu karena sejarahnya dulu umat Islam kurang lebih 18 bulan itu sholatnya ke Baitul Maqdis. Ternyata Rasul itu tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kiblatnya ke Mekah. Nabi Ismail alaihissalam itu ke Ka'bah. Makanya beliau pada saat itu fawali wajhaka syatral masjidil haram diperintahkan oleh Allah ketika sudah genap kurang lebih 18 bulan sholat ke Baitul Maqdis. Ternyata beliau itu dipalingkan wajahnya ke sekali lagi Ka'bah itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kelengkapan di sana itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Punten namanya ada kamar kecil Hijir Ismail, ada makom Ibrahim. Tidak terlepas semua dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah ini sekali lagi yang berbicara tentang apapun yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya dilakukan oleh kita. Selanjutnya saudara-saudara kita yang kloter pertama sekarang sudah mendarat di Madinah. Mereka sudah beberapa hari di kota Madinah dan saya berdoa mudah-mudahan semua jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa berada dalam antrian yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji atau umroh ya. Amin ya Untuk Rabbal melaksanakan haji atau Alamin. umroh mudah-mudahan ya Allah sambil berdoa aja. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita suatu hari nanti kita bisa berada melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Oke. Ibu dan Bapak, haji itu dari zaman siapa? Saya belum pernah tahu, saya belum pernah kenal yang namanya Nabi Adam haji, Nabi Nuh haji. Jadi tidak ada syariat haji. Kapan mulainya haji itu? Ternyata haji itu mulainya adalah ketika di zaman Nabi
Ibrahim. Makanya ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana. Ya Allah, ajarkan kepadaku tentang manasik haji. Manasik haji itu apa? Tata cara haji. Jadi tata cara umroh, tata cara haji itu semua apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan sekarang kita, Ibu dan Bapak mungkin kalau saya supaya ingat ya, yang namanya haji itu kan sebenarnya haji itu hanya 6 hari atau 5 hari. Dari tanggal 6, tanggal 8, ya, tanggal 8 mereka melaksanakan, mereka sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 sore atau malam mereka sudah berangkat ke Arafah tanggal 9. Mereka wukuf di mana? Di Arafah. Arafah itu salah satu tempat untuk berkumpul, dan itu merupakan puncaknya melaksanakan ibadah di tanggal 9. Dan ada hadis Rasulullah, bagi yang haji tidak usah puasa, tapi kita di sini disunahkan untuk puasa. Nah, ini sekali lagi, kalau yang haji nanti nggak usah puasa. Ya, Pak Haji insya Allah akan berangkat haji, nggak usah puasa tanggal 9. Yang wajib, yang disunnahkan untuk berpuasa itu adalah yang tidak haji. Tanggal 9 itu, punten, ada jamaah yang malamnya sudah datang. Dari paginya ada yang baru datang. Yang jelas tanggal 9 itu mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari itu sudah ada wukuf di mana? Di Arafah. Dan ini puncaknya melaksanakan ibadah haji. Punten tanggal 9 malam atau malam tanggal 10 itu para jamaah sudah meninggalkan Arafah, sholat maghrib dan sholat isya itu di mabit nanti di Muzdalifah. Apa yang dilakukan di Muzdalifah? Sambil memungut kerikil. Mungutnya 7, 49 dan 70. Dan ketika wukuf di mana? Ketika di Muzdalifah nanti sholat maghrib dengan isya diusahakan di masjid yang namanya Masyaril. Ada masjid di situ, salah satu masjid ya. Kemudian nanti kita akan tanggal 10-nya, malam tanggal 10-nya, beres ngambil, besoknya tanggal 10 kita lontar Jamarat. Nah, lontar jumroh, kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahalul. Jadi boleh sudah mengganti pakaian setelah tahalul, tapi yang tidak boleh satu, berhubungan suami istri. Balik lagi ke Mina, malam tanggal 11-nya, besoknya akan melontar jumroh lagi setelah zuhur. Tanggal 11, tanggal 12 melontar lagi, balik ke Mekah kalau yang nafar awal. Nah, ini pelaksanaan. Dan semua itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu punten, lempar jumroh itu tanggal 11, 12, atau tanggal 13 ya. Lempar itu adalah lemparan Ibrahim alaihissalam ketika dia dan keluarganya digoda oleh siapa? Setan. Ketika setan akan menggagalkan prosesi penyembelihan anaknya, setan datang kepada Nabi Ibrahim, setan datang kepada Nabi Ismail, setan datang kepada Siti Hajar, ternyata disambut dengan, bukan dengan marhaban tapi dengan lemparan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lemparannya aja jadi syariat gitu. Siti Hajar nyari air antara Bukit Sofa dan Marwah itu menjadi rukun haji atau rukun umroh. Hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah kalau tidak melewatkan sa'i di antara Bukit Sofa dengan Marwah. Maka semua keseluruhan yang namanya ibadah haji itu sekali lagi mengikuti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang saya sampaikan. Perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya dilakukan. Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak. Mulai dari hal yang kecil ya, hal yang kecil. Orang yang pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi siapa yang khitan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu khitannya usia 80 tahun. Ya. Kebayang Pak ya? Usia berapa tahun? 80 tahun. Segede saha kira-kira ta. Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun kerek di kumaha ta. Kerek di hitan, mejelna lihat-lihatna ya. Enggak sulah dibayangkan Ibu lah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu khitan usia 80 tahun. Dan ternyata setelah Nabi Ibrahim alaihissalam khitan, itu khitan menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad. Hukum khitan apa? Wajib. Kenapa? Karena punten, kalau sholat tidak sah kalau seandainya ada najis. Maka salah satunya dibersihkan yaitu dengan berkhitan. Ibu punten memotong kuku, ke apa lagi? Memotong bulu-bulu yang dirapikan kumis, bulu ketiak dan lain sebagainya. Sikat gigi itu adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu caranya siwak, caranya motong kuku dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Saya temukan keterangan ternyata orang yang pertama kali diajarkan bersuci itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tadi sudah mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang di sini tanggal 10, kalau mereka tanggal 10 itu kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul, kita yang di sini ada sebuah ibadah yang sangat luar biasa dan ibadah yang paling terbaik kata Rasulullah SAW di tanggal 10 itu adalah melaksanakan Idul Kurban. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, Masya Allah gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kurban itu padahal Ustadz siapa yang pertama kali berkurban? Ibu dan Bapak, kalau saya bacakan ayat Quran dan lihat dari Quran, yang pertama kali berkurban itu bukan Nabi Ibrahim. Sekali lagi yang pertama kali berkurban itu bukan Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam. Dalam Quran, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan oleh Muhammad ketika dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil mereka berkurban, aku terima salah satu di antara mereka dan aku tolak di antara mereka. Nah ini, tapi kurbannya kita tidak pernah mengatakan kurban kita mengikuti Habil. Enggak. Kurban kita mengikuti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kalimat apa? Punten, kata Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun yang aku cintai kalau Allah meminta akan aku korbankan. Ternyata diuji oleh Allah. Kalau begitu anakmu sembelih. Baik ya Allah, disembelih. Ya Allah. Ternyata kurban kita tanggal 10 khotib ketika Idul Adha, hampir semua membahas tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Syariat kurban itu ternyata berkiblatnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disimpan di surga dan itulah gibas atau domba yang pernah disembelikan oleh Habil. Jadi sekali lagi apapun yang kita lakukan Eh, Bapak Ustadz, sepertinya sedang ada gangguan jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Ya, Oke, halo, halo. Halo, Pak Ustadz. Masuk, Masuk? masuk lagi nggak? Udah, masuk. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nggak tahu Ya, ini ada, ada Ustaz. apa. Oke, silakan. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenang satu namanya selalu diharumkan. Ini menjadi PR bagi kita. Mudah-mudahan kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ada orang yang mengenang kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam semua perbuatannya selalu dikenang oleh orang banyak. Yang ketiga, rezekinya. Nah ini kalau kita punya rezeki bukan hanya berhenti di anak kita, bukan hanya di antara di kita. Banyak orang kaya pun dan banyak orang yang memiliki rezeki. Bapaknya meninggal, Masya Allah, anaknya tawuran. Nggak kenal satu sama lain. Makanya hati-hati ibu dan bapak punten. Kalau kita memberikan anak kepada harta kita ke anak kita, jumlahnya satu, umpama jumlahnya sekian, harus sama dengan anak yang lain. Dan ini awanti-wanti Rasulullah SAW. Rasul ini pernah berkata begini ya, ada orang yang memberikan sebidang tanah untuk anaknya. Ya Rasulullah, jadikan mau nggak engkau jadi saksi? Saksi apa kata Rasulullah? Saya ini mau memberikan tanah yang ini ya Rasulullah kepada anak saya. Rasul nanya, kalau anakmu yang lain dikasih bang? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan begini, jangan jadikan aku saksi ketidakadilanmu terhadap anak-anakmu. Awas, hati-hati ya. Kemarin saya ada yang telepon, Ustaz, saya itu pengen ada orang tua yang ngasih harta kepada anaknya yang satu, yang lain nggak dibagi. Bagaimana hukumnya? Kata saya hukumnya boleh. Jangankan kepada anaknya, ke saya aja boleh. Nah itu jawabannya. Cuman begini, hati-hati. Kata Rasulullah SAW,
ketika seorang bapak tidak adil dalam pemberian, kata Rasulullah, sama dengan kalian menyerahkan sebilah pisau setelah engkau meninggal, maka anakmu itu akan menjadi orang yang bermusuhan. Makanya ini diwanti-wantikan ya. Kalau bisa rezeki kita ya, makanya rezeki kita. Kalau anak yang soleh, insya Allah lah. Saya terharu ya, ada seorang bapak-bapak ketika beliau ini datang ke saya di Komplek Gereja Caraka. Tiba-tiba mereka mengatakan, Ustadz, alhamdulillah saat ini sebenarnya kami itu apa ya, berat juga mengatakannya. Kenapa? Katanya orang tua saya itu, beliau dulu ketika sebelum meninggal punya rumah dan sekarang punya rumahnya itu masih ada. Dan kami sepakat, Ustadz, tanah ini, rumah ini akan saya wakafkan. Bagaimana Ustadz hukumnya? Masya Allah, kata saya, kalau anak-anaknya dengan mengatakan seperti itu, maka silakan aja. Kalau dijadikan warisan pun boleh, kalau dijadikan sedekah untuk bapaknya pun boleh. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau bisa harta itu jangan sampai terhenti. Lihat rezeki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu, kita bekerja hari ini, kita beraktivitas hari ini, kita berkarya hari ini. Jangan berbicara nanti yang menikmati bukan saya. Boleh jadi ibu dan bapak pernah menikmati buah kelapa, buah dogan, itu yang nanam kakek saya, kakek kita, bukan kita. Dan Rasul mengatakan kalau di tanganmu ada sebiji kurma, besok kamu tahu akan kiamat. Umpama besoknya kiamat, nggak yakin kiamat. Kata Rasulullah, tanam aja, jangan banyak berpikir. Ya. Ada orang malain, lebar, bisi kubatur, nungalana. Jangan berpikir itu. Apapun yang kita korbankan, apapun yang kita tanam, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita. Nanti siapa yang menikmatinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan sekali lagi ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam, saya itu kalau di Masjidil Haram sering merenung gitu. Makanya lamun masuk ke Masjidil Haram, ayat doana tilu ya. Doa masuk masjid ya, masjid manapun kan cuma satu. Gimana doanya teh? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau Masjidil Haram saya menemukan ada 3 hadis doa ya. Satu, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'ina nura wa fi absarina nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dan pendengaranku cahaya. Apa artinya? Supaya apapun yang ada di kota Mekah dan Madinah itu menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Ya. Jadi lamun ini takad itu tidak menjadikan ibroh pelajaran, itu mah ya Allah hanya jalan-jalan doang. Ini salah satu punten bahasa saya, salah satu kegagalan ya. Jadi jadikan pelajaran itu menjadi pelajaran yang berharga. Ibu dan bapak punten, pernah gak berpikir tentang air zam-zam? Coba air zam-zam ya. 2 juta manusia lebih berkumpul di musim haji, masuk ke masjid. Lamun itu perusahaan yang menggratiskan air minum, wallahu alam berapa tahun dia akan bertahan, berapa bulan dia akan bertahan untuk bangkrut gitu. Digratiskan kabehanana. Tapi ternyata air zam-zam yang mampu itu. Air zam-zam itu mesinnya 24 jam non-stop tidak pernah berhenti. Diambil terus-terusan, dialirkan ke keran-keran. Geus kitu dibawa ke Indonesia, ku jamaahnya diasupkan karena koper. Susulumputan ti pembimbing. Ya Allah, aduh di wrapping segala macam ya. Itu kan satu jamaah berapa? Belum lagi dikasih 5 liter per jamaah. 2 juta kali 5 liter berapa? Itu yang haji. Yang umroh tidak pernah berhenti. Air zam-zam itu diambil tidak pernah surut, ya, tidak pernah kering, dibiarkan tidak pernah meluap. Dan itu rezeki yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sekali lagi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang kita ambil daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mudah-mudahanlah kita sebagai umat Rasulullah SAW, dan salah satu Rasul itu merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita setelah belajar ya, kita sana mendapatkan ibrah pelajaran dan kita bisa mengikuti. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan nabi biasa, nabi yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini perlu kita contoh ya, segala-galanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dalam Quran, ibu, kalimat uswatun hasanah itu ada 3 ya. Silakan kalau ada yang punya satu lagi, saya kasih bonus ya. Karena kalimat uswatun hasanah itu dalam Quran cuma ada 3. Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim.
Yang selanjutnya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, surah Al-Mumtahanah ayat ke-6. Ternyata dalam Quran yang dijadikan contoh itu cuma dua. Cukup kalian mencontoh dua orang. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sudah cukup banget dalam kehidupan kita mengamalkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan ada pertanyaan ataupun ada apa penambahan ataupun ada diskusi yang kita apa namanya yang perlu dibahas. Mangga. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam 1 bulan ke depan insya Allah kita akan belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mangga silakan. Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya. Nih, semoga kita bisa mengamalkan eh, apa namanya sikap-sikap dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, untuk selanjutnya ada sesi pertanyaan dan sudah ada yang masuk Bapak Ustadz dari kolom chat. Izin membacakan. Ya. Baik. Mangga. Pertama dari Ibu Ervini. Assalamualaikum. Izin bertanya, dari sekian banyak doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cara paling efektif untuk kita bisa menghafal doa-doa tersebut? Dan kalau boleh, untuk bisa di-share doa-doanya urutannya, Pak Ustadz Hatur Nuhun. Oke. Cara menghafalkan doa itu satu, jadikan doa itu sebagai zikir. Apalagi kalau Quran itu lebih enak ya. Karena kalau kita lagi baca itu ya sekaligus kita baca Quran. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan pendek-pendek. Rabbi habli minas solihin gitu kan. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Dan kita enaknya umat Rasul itu dimanapun boleh menjadi tempat doa. Kalau orang-orang mereka ya Yahudi Nasrani itu kalau berdoa harus di tempat khusus. Kalau kita berdoa dimanapun, bumi itu dia dibolehkan oleh Allah untuk menjadi tempat doa. Jadi kalau kita berdoa Rabbi habli minas sholihin dimanapun kalimat dia kan zikir aja. Rabbi habli minas sholihin ya. Kalau kita bangunin anak ya, bangunin anak itu kalau anak susah sholat, usap kepala ubun-ubunnya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Supaya anak kita rajin sholat. Nah itu doanya. Ya. Jadi lamun salaki hese sholat gosok katanya lain diusapan deh. Jadi ulah ya. Jadi sekali lagi ini doa-doa silakan dari sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam gimana caranya efektif itu aja jadikan zikir supaya insya Allah kalau sudah menjadi zikir lengket di mulut kita susah untuk dilupakan ya. Rabbi ja'alni muqimas shalat min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a itu yang paling masyhur di antara doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan. Ada lagi? Baik, untuk yang selanjutnya nih Bapak Ustadz, katanya doa yang tadi yang Masjidil Haram itu boleh dituliskan Pak Ustadz katanya. Oke. Siapa Bu Rela ya? Bu Rela, Wasillah. Oke, nanti saya tulisin lah. Satu doanya yang tadi ya. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Kemudian yang kedua Allahumma antas salam. Ini pasti hafal karena ini sering terjadi kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Maknanya kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu harus aman dan memberikan keamanan kepada orang lain. Nah, ini makna doa. Yang ketiga yang doa biasa. Ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ada 3 doa itu kurang lebih ketika masuk Masjidil Haram ya. Insya Allah nanti saya share ke Bu Rela ya. Aku juga mau, Tot. Silakan ada. Waduh, semuanya mau nih Pak Ustadz, mau dikirimin. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sebentar. Cek Oh, iya. cek. Ada silakan. Enggak, baik. Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan titipan nih dari rekan kami, Pak Adim. Katanya gini Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menjadi samina wa atau nak seperti Nabi Ibrahim ini bagaimana Pak Ustadz kiat-kiatnya? Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ini samina wa ata'na kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ada perintah Allah meskipun itu berat, iya. Ibrahim, bawa anakmu yang baru lahir, Nabi Ismail baru lahir. Kemana ya Allah? Ke tempat di sana no, jauh. Jalan kakinya dari mana Palestina ke Masjidil Haram 2.500 kiloan. Bawa aja. Ibrahim tinggalin di situ. Baik ya Allah. Ditinggalin di tempat yang tidak ada kehidupan. Coba aja. Betapa kalau kita Masya Allah ya takut banget gitu.
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu santai aja. Beliau meninggalkan istrinya, tidak ada jaminan ekonomi, tidak ada jaminan tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan keamanan. Makanya jadikan Masjidil Haram, kalau Bapak dan masuk ke Masjidil Haram seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yakin kita bakal aman, yakin kita bakal sehat, ada rezekinya. Karena udah perintah Allah. Ketika Siti Hajar mengatakan, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami berdua di tempat ini? Beliau tidak menoleh sama sekali. Tapi kata Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Setelah mendengar ini perintah Allah, kata Siti Hajar, baik, kalau perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Haji itu kan perintah Allah. Ngapain kita? Kalau umroh itu kan perintah Allah. Jadi kalau kita sudah yakin itu perintah Allah, maka Allah yang akan menjamin segala-galanya. Insya Allah, insya Allah. Ya, makanya di Masjidil Haram lihat orang-orang Bangladesh, orang-orang India gitu. Mereka itu tidak bawa apa-apa, tidur tidak menggunakan hotel, makanan kadang-kadang Masya Allah. Ada salah satu pintu di mana khusus itu untuk sedekah kepada mereka. Mereka itu yang sekali tidak, kadang-kadang makanan juga ya Allah, nyari aja di Masjidil Haram. Jadi sekali lagi ini saking yakinnya mereka. Nah, bagaimana kita bisa samina wa ata'na? Yakin bahwasannya kita ini diawasi oleh Allah. Itu aja. Muraqabah. Ya, ketika ada perintah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan panggilan Allah. Apa namanya? Salat. Ulah nyebutkan kayak sakedeung deui, ulah, ya. Nah, itu salah satu penyebabnya kita ya, anak kita kurang soleh. Mungkin kita di mata Allah dianggap, nah, makanya kata para ulama, jangan tuntut ketika keinginanmu tidak dipercepat oleh Allah, tapi tuntut dirimu. Kenapa engkau masih melalaikan perintah Allah? Jadi sekali lagi ini yang harus menjadi bagaimana kita bisa samina wa ta'ana kalau kita tidak yakin kepada Allah. Makanya keyakinan itu harus penting. Makanya dari mana belajarnya? Dari ilmu dulu. Ilmu itu dari apa? Ya mendengar. Ilmu itu udah belajar. Ilmu itu adalah berguru dan lain sebagainya. Ini makanya supaya kita menjadi kalimat sami'na wa ata'na muncul dalam kehidupan kita. Oke, cukup ya. Baik, cukup Bapak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Selanjutnya akan ada sesi doa Bapak Ustadz yang merupakan sesi terakhir. Oke. Dipersilahkan. Ya, kita berdoa untuk semuanya yang akan berangkat ibadah haji ini. Ada beberapa jemaah yang akan berangkat haji termasuk haji ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang belum berangkat, mudah-mudahan berada dalam antrian yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Ibu dan Bapak, siapapun yang dipanggil oleh Allah, sejuta manusia menghalangi kita, Allah akan mendatangkan kita ke kota Mekah dan Madinah ketika Allah yang manggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Pak, Gimana? pangdoakeun eta Kang Ferdi tahun ini juga berangkat haji. Alhamdulillah. Siap-siap Kang Ferdi ya. PSO. Insyaallah. Sumarekon. Sumarekon ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya ya. Pak Haji beserta keluarga juga, Pak Jiyadi, Pak keluarga Pak Hardi juga insya Allah akan berangkat. Banyak insya Allah jemaah-jemaah kita yang akan berangkat. Mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amaka fi mazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman haqqana alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa likafatil muslimin ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni keluarga kami ya Rabb. Ampuni muslimin dan muslimat ya Rabb. Allahumma baligna Makkah wal Madinah. Allahumma baligna Makkah wal Madinah di ziarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah. Sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadikan kami di antara orang-orang yang kau panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Berikan kemampuan kepada kami, berikan rezeki kepada kami, mudahkan segala urusan kami, sehatkan jasmani kami ya Rabb. Ya Rabb ya Tuhan kami. Kalau seandainya di antara kami yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun hari ini, mungkin di grup ini ya Allah ada Pak Haji ya di sekeluarga, Pak Ferdi ya, yang akan berangkat.
Perbekalin mereka dengan ketakwaan, perbekalin mereka dengan ketakwaan, perbekalin mereka dengan ketakwaan. Sehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya ya Rabb. Mudahkan segala urusannya. Terima dosa, terima segala taubatnya. Terima segala doa-doanya ya Rabb. Jadikan ibadah hajinya haji yang mabrur dan mabrur, makbul dan makbulah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan keturunan yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Jadikan pasangan hidup kami pasangan hidup yang bisa menerangkan jiwa kami. Jadikan putra dan putri kami orang-orang yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang senantiasa cinta kepada sholat, cinta kepada masjid, cinta kepada ayat-ayat Al-Quran, cinta kepada amal soleh ya Rabb. Rabbi, la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang soleh dan soleha ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan doa-doa kita dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ustaz. Amin. Langsung. Nuhun Pak Ustaz, jazakallah khairan. Sami-sami. Halo Ustaz. Sami-sami Pak Haji. Nuhun Pak Ustaz. Pak Yogi, siap Pak Yogi, hatur nuhun. Ya. Alhamdulillah Pak selesai Bopi ya. sudah acara kita hari ini ya Pak Ustadz. Terima kasih atas ilmunya dan doanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk beristiqomah dalam melakukan perbuatan Amin. baik dan Amin ya Allah. Nanti di akhir acara akan ada sesi foto. Boleh dibuka kameranya supaya terlihat ganteng dan cantik-cantiknya. Nah, Assalamualaikum Bapak Yadi. Bapak sehat. Sok. Nah, Bapak Adi udah siap? 1, 2, 3. Dah. Satu pose lagi boleh? Kayak gini seperti biasa. Iya. Baik. Siap Pak Adin? 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu jamaah semuanya. Saya Nada dan Pak Adim yang bertugas hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.